mudik tahun ini adalah mudik yang sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik beratus 9 juta. Halo, selamat malam pemirsa. Saya Tisa Noveni kembali menjumpai Anda dalam One on One. Saat ini sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 2 minggu lagi umat muslim di tanah air dan seluruh penjuru dunia akan pulang ke kampung halaman bagi mereka memiliki kesempatan untuk mudik pemirsa. Lantas bagaimana kesiapan untuk menghadapi mudik dan juga arus balik nanti ketika Lebaran tahun 2024 ini? Saat ini saya bersama dengan sosok yang tentu saja akan membantu mengatur dan memastikan bahwa mudik dan juga arus balik akan berjalan dengan lancar. Sudah bergabung bersama saya malam hari ini pemirsa, yaitu Bapak Hendro Sugiarno selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Baik. Baik, terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk kami ke studio One on One. Pak Hendro, kita ingin tahu sejauh ini sudah seperti apa kesiapan dari Kemenhub untuk menghadapi arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2024. Untuk menghadapi arus mudik yang hasil survei itu naik 56% dari tahun kemarin ya. Jadi 71,7% atau 193,6 juta itu pergerakan orang selama libur Lebaran. Maka persiapannya adalah yang pertama kita pasti koordinasi itu nomor satu yang harus kita kerjakan bersama dengan stakeholder yang lainnya, baik dengan Korlantas Polri, Jasa Marga, Bina Marga, dan stakeholder lainnya untuk menyiapkan jalur mudik. Yang sudah kita siapkan adalah untuk ke barat, itu Pelabuhan Merak, Ciwandan, itu sudah kita siapkan untuk mudik ke Sumatera. Karena ada 400 sekian ribu lah, 22% dari pergerakan di Jakarta akan ke barat. Untuk yang ke arah timur, kita sudah menyiapkan di jalur tol. Jalur tol yang karena ada 1,8 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta, yang ke arah timur adalah 1,8 ribu sekian. Gitu, yang akan keluar ke Jakarta. Itu kami siapkan dan metodenya mulai di kilometer 36 nanti akan ada kontraflow sampai kilometer 72. Kilometer 72 sampai Kali Kangkung ada one way. Itu untuk memperlancar pergerakan karena ada kenaikan 118% dari normal di jalan tol Trans Jawa. Itu yang perlu kita antisipasi dengan baik ya. Itu untuk jalur ke jalan darat, jalan tol. Untuk di penerbangan juga disiapkan 420 pesawat. Dengan penambahan penerbangan itu ada 2.350 penerbangan dan penambahan seatnya ada 415.000 sekian seat yang ditambahkan. Sampai tanggal 26 Maret ini tiket yang sudah terjual itu 976.000 sekian. Itu sudah terjual di domestik. Untuk yang luar negeri itu 960.000 sekian. Itu untuk ke luar negeri, jadi hampir sama orang karena liburan panjang gitu ya. Di laut juga sudah kita siapkan ada 1.348 kapal, baik itu Pelni, kapal perintis maupun swasta, itu sudah disiapkan semuanya untuk melayani mudik. Paling banyak adalah dari tengah, dari Balikpapan, Makassar, Bau-Bau itu ke arah barat. Pergerakannya paling banyak ke arah Jawa. Karena Jawa masih menjadi sentral untuk mudik gitu ya. Itu untuk kereta api juga sudah disiapkan ada 1.042 pergerakan kereta api. Karena hasil survei itu yang minat kereta api itu paling tinggi 33 sekian juta itu paling berminat. Tapi penambahannya kereta api kan selama ini kan hanya 3,6 juta tapi ditambah sampai 6,2 juta.
dan itu belum bisa menampung peminatnya. Jadi masih ada 27 juta yang mungkin tidak tertampung di kereta api, yang itu akan melimpah ke darat. Di darat makanya disiapkan ada 30.000 lebih itu bis, baik itu antar kota, pariwisata maupun sewa. Dan di penyeberangan kita juga menyiapkan ada 210 kapal penyeberangan yang melayani 8 pelabuhan penyeberangan. Tapi yang paling padat adalah Merak Bakahuni, yang kedua adalah Ketapang Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk cukup padat karena masa libur 10 hari itu. Itu yang sudah disiapkan, dan surat keputusan bersama juga sudah kita siapkan juga. Surat keputusan bersama itu antara Dirjen Darat, Kakor Lantas sama Bina Marga untuk pembatasan pergerakan kendaraan angkutan barang, sumbu 3 dan kendaraan material kita batasi. Per kapan itu berarti Pak? Itu kita mulai tanggal 5, tanggal 5 April sudah efektif mulai, dan tanggal 5 April juga yang di jalur tol Cikampek Cipali juga rekayasanya sudah dimulai dari kilometer 36 itu tanggal 5 jam 8 pagi itu kita sudah mulai memberlakukan kontraflow sampai ke 72. Tapi untuk kebijakan kontraflow, one way maupun mungkin nanti ada ganjil genap itu situasional, tergantung dari pergerakannya. Ketika pergerakan per jamnya itu 5.500, itu kontraflow berlaku pada satu lajur sebelah kanan. Kalau 6.400 digunakan 2 lajur sebelah kanan. Kalau 7.400 3 lajur. Tapi kalau sudah 8.500 maka akan diberlakukan one way. Karena itu sudah sangat crowded. Memang ada titik-titik yang perlu diperhatikan di jalur tol itu. Kilometer 25. Itu ada titik-titik baru karena itu ada tol fungsional dari Cimanggis Cibitung. Itu nanti keluarnya di kilometer 25. Dan itu harus direkayasa dengan baik dan dihitung per jamnya, jangan sampai per jam lebih dari 3.000. Kalau lebih per jamnya 3.000 itu akan sangat padat di kilometer 25. Pertemuan MBZ sama jalur bawah di kilometer 47 itu juga menjadi titik perhatian juga di rest area 57. Ya, kita harapkan dari masyarakat masuk, jangan ada lagi parkir di pinggir di bawah jalan di rest area, itu sudah akan diperketat di situ. Jadi masyarakat masuk ke belakang diatur dengan baik, dan waktu istirahat itu 30 menit. 30 menit bergantian bisa melanjutkan perjalanan, jangan sampai melebihi dari itu, kasihan yang lain untuk menunggu itu. Itu ada titik lagi yang menjadi perhatian, itu pertemuan Cisundawu dengan Cipali. Tahun kemarin Cisundawu Cipali itu belum berfungsi, masih fungsional. Tahun ini kan sudah berfungsi di kilometer 152. Itu akan jadi pertemuan dari Bandung dengan Cipali. Dan nanti ada rest area di 168. Di rest area 168 juga menjadi titik perhatian, jangan sampai semuanya ngumpul di situ. Di Cisundawu kan tidak ada rest area, terus 60 km, walaupun ada rest area sementara. Tapi ada 60 km yang tanpa rest area kemungkinan bisa 168. Nah, itu antisipasinya gimana tuh Pak? Nah, itu juga sama dengan 157. Jadi di rest area itu sudah ditambah yang tadinya 2 lajur, khusus di rest area ditambah 3 lajur 1 km. Yaitu untuk mengantisipasi itu, dengan harapan ada ruang untuk bisa itu. Tapi dengan sekali lagi, kalau mau istirahat 30 menit saja karena aturannya itu dia bisa lanjut. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan di situ, maka diberlakukanlah one way. Kalau one way berarti bisa menggunakan 4 lajur. Ya, nanti dari Cisundawu bisa turun, bisa ambil sebelah kanan maupun ambil sebelah kiri, sama-sama nanti one way dia ke arah timur. Itu antisipasi yang sudah kita akan dilakukan dan sudah diskusikan, sudah di tactical program sudah, sehingga tinggal kita pelaksanaannya aja nanti di hari hanya gitu. Tinggal aplikasi di lapangannya seperti apa. Itu kan kalau kita bicara jalur tol yang memang gampang untuk dipantau. Tapi banyak jalur-jalur mudik itu, misalkan jalur yang melewati pasar begitu kan Pak, ada pasar tumpah, ada pasar sore. Nah, itu menimbulkan kemacetan dan juga mungkin membahayakan bagi orang pengendara dan juga bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sana. Bagaimana kemudian untuk mengantisipasi, menanggulangi persoalan ini? Tapi nanti dijawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.